Yo, what's up bro? Bersama saya Bang Yus. Nah, di video kali ini saya mau ngobrol banyak sama Kak Winona. Ngobrol apa aja? Tentang apa aja? Kita lihat videonya saja. Sebelum itu, intro dulu. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bang Yus saja. Nah, di video kali ini saya tidak sendirian, tapi ditemani sama istri tercinta. Ya, sama anak tercinta. Yeay. Gimana, Ibu Yona? Bangun tidur ya? Sini. Oke guys, tadi sebenarnya tuh cuman berdua, aku sama istriku. Tapi pas pertengahan belum mulai lah, malahan belum mulai itu Yona udah bangun guys. Ya udah akhirnya ya podcastan jadi ngobrol santai aja, ya dah. Iya ya nanti ya. Dadah dulu sama teman-teman. Dadah teman-teman. Dia ngeliat ke kaca. Kamera. Oke, teman-teman semua, kali ini saya mau membahas tentang permakeupan. Sebenarnya mau tanya banyak sih buat Mbak Winona. Buat apa ya? Apa jenenge Mbak? Dek. Tentang seputar MUA. Biar apa jenenge band apa Orang-orang tahu. Dunia make upan tuh sebenarnya gimana sih sebenarnya? Ya. Ini aku ada beberapa pertanyaan yang memang di situ sudah saya persiapkan. Pertanyaan umum ya. Nanti kalau misal teman-teman semua ada pertanyaan, nanti bisa tulis di kolom komentar atau DM. Ya, ini Demon itu pertanyaannya, Dek. Oh iya. Itu konten dalam saya. Oke, langsung ke pertanyaan pertama ya guys. Nanti biar Mbak Winona menjawab, karena memang pertanyaan ini seputar permakeupan, yang dimana makeup itu sebagai profesinya Mbak Winona. Nanti bisa di follow Instagramnya @winona_makeup_. Oke, langsung ke pertanyaannya guys ya. Oke, yang pertama, Mbak Winona, aduh ini menyantol dengan Winona. Ditarik karena anak. Oh, udah dilunggu ya. Itu loh tangannya tuh loh. Enggak. Oke, sebentar, ini jadi suasananya itu mendung, terus hujan, terus rumahnya itu terbuka, nggak ada peredam suara. Jadi mohon maaf kalau misal ada beberapa suara-suara yang bocor mengganggu, tapi insya Allah ini audionya bagus, saya pakai mic. Dan nah, nggak dengar nanti. Dan nanti semoga video ini bermanfaat buat kalian. Dan semoga bagi para makeup yang memang di situ ragu-ragu terjun ke permakeupan, nanti semoga dengan adanya ini semakin mantep, semakin semangat. Oke. Apa sih lucu banget. Oke, pertanyaan pertama untuk Mbak Winona MUA, Mbak Winona Makeup. Boleh diperkenalkan dulu Mbak, nama sama asalnya, umurnya, dan lain-lain. Santai aja ya. Santai woy. Agak deg-degan. Padahal sama suami sendiri ya. Oke, perkenalkan nama saya Mela Winona ya, biasa dipanggil Nona, bundanya Yona. Di sini saya berprofesi sebagai makeup artist. Umur saya 24 tahun ini, tapi ya belum, masih tahun ini. Oke, terus apa lagi? Profesinya apa? Makeup artist tadi ya? Iya. Oke. Langsung ke pertanyaan aja Mbak ya? Iya, langsung aja. Mbak Winona. Jadi Mbak Winona itu kan makeup artist MUA ya. Apa sih MUA itu Mbak Winona? Boleh dijelaskan?
biar teman-teman yang MUA ya, MUA ya, itu kepanjangan dari make up artist. Make up artist itu bukanlah make up yang nge-make upin artis, enggak. Jadi make up artist itu make up, artis itu adalah seniman. Jadi kayak misal artistik ya. Artis itu adalah seniman. Jadi kita adalah seniman make up, atau zaman dulu itu sering dibilang perias manten. Tapi kan kalau perias manten kan mencondong ke weddingan saja. Tapi kalau sekarang itu diperluas hanya rias saja atau MUA, make up artist. Jadi bukan berarti MUA itu wah MUA berarti udah pernah make upin artis dong. Belum. Ya semoga aja bisa menjadi MUA hits yang bisa make upin artis beneran. Ya. Amin. Artis siapa yang pengen di make up sama Mbak Winona? Siapa ya? Satu aja. Satu artis tercantik di Indonesia adalah Syifa Haji. Wah, Syifa Haji siapa? Pacarnya Rizky Nazar. Oh, iya. Syifa Haji itu Ayu banget loh, gue. cantik banget. Ya. Iya, Yona Oke. juga cantik. Jadi teman-teman, jadi MUA itu Apes make up artis bukan make up para artis-artis yang ada di TV. Nah, artis itu adalah seniman make up bantu aja. Gitu ya Mbak Winona? Iya, betul. Oke, pertanyaan kedua nih. Awal mula menjadi MUA gimana dong? Bisa share ke teman-teman nggak? Awal mulanya itu Tahun berapa? tahun 2019. 2019. Ya, jadi aku itu kelulusan 2018. Setelah itu Lulusan setahun 2019 itu apa? Sekolah? SMA. SMA itu lulus 2018. Terus lanjut tugas di Skip Timur 3. Nah, habis tugas itu kan masih nyelingi nyempeti hadis besar 2 periode. Terus ya karena mikirnya udah mulai umur 20-an dan aku tidak ada kepikiran buat kuliah karena emang suka kerja, jadi mencari pekerjaan. Waktu itu minta sama mamaku tuh, "Ma, aku mau part time ya," kan. Terus mama tidak mengizinkan karena anak perempuan itu kalau bisa kerjanya jangan ikut orang, bilangnya gitu ya. Intinya jangan ke dunia yang pergaulannya itu agak ekstrim gitu lah ya intinya. Jadi intinya kalau mamaku itu maunya ya anaknya kerja sendiri, buka usaha sendiri. Terus akhirnya waktu itu ada salah satu temen yang nemenin, ada salah satu temen yang nyaranin itu mau ada LPK itu kayak BLK tapi dia kewirausahaan, lembaga apa gitu, pokoknya intinya kewirausahaan. Pelatihan kerja. Enggak. K-nya itu kewirausahaan. Jadi lembaga, P itu enggak tahu apa. Itu nanti di sini aja lah di. Terus itu kewirausahaan. Bertempat di SMA 5, dekat SMA 5 di Klinik Puspita waktu itu. Jadi itu dari program dari pemerintah. Nah, waktu itu pilihannya 2 antara make up atau masak, karena kan aku juga suka masak dessert gitu kan, dessert itu aku suka. Rencananya mau ngambil masak, tapi kata mama masak itu karena aku dari kecil tuh emang berbakat gemuk ya. Takutnya mamaku bilang nanti kamu mau makin gemuk gitu kan, nanti kamu gemuk banget kalau masuk ke masak gitu kan. Dan akhirnya aku memilih make up, yang mana di saat itu aku tidak ada basic skill make up sama sekali. Jadi aku benar-benar memulai dari nol, dimana aku masuk pertama kali make up itu benar-benar gambar alis aja nggak bisa, atau apapun tentang make up aku nggak bisa. Terus perlahan ngeliat dari TikTok, ngeliat dari IG, ngeliat dari YouTube, tutorial, terus step-step make up ya, belajar pelan-pelan dan akhirnya menguasai, alhamdulillah. Itu mulai masuk LPK belajar dari nol itu tahun berapa? 2019. Itu 1 bulan, seminggu itu 3 kali pertemuan. Selama 1 bulan aja. Iya, selama 1 bulan aja. Jadi selebihnya ya nganjutin sendiri, otodidak sendiri, upgrade skill sendiri. Otodidak sama upgrade skillnya itu gimana?
Ya setiap hari make upin temen-temen biasanya, Oh. temen-temen HB, temen-temen pondok gitu kan, aku make upin. Terus kadang adikku sendiri juga, adikku 2 perempuan, itu juga sering aku make upin. Terus dulu ya belajar ngalis, kayak sampai alis-alis orang tua aku juga aku alisin. Saking belajar alis, soalnya emang paling susah itu alis kan. Alis, ya. Itu diakui oleh semua MUA kalau alis itu part tersusah ya. Jadi intinya ya kalau mau belajar walaupun itu nggak ada basic skill sama sekali, insya Allah tetap bisa. Intinya mau belajar ya. Ya, intinya dan mau niat belajar ya. Oke. Nah, dari 2019 guys, dari nol putul ya Mbak ya. Iya, dari Nol putul guys. Nah, sekarang udah bisa apa aja nih? Banyak ya pokoknya ya Mbak ya. Udah bisa, cuman ya emang bukan tipe MUA yang ke apa sih, fantasi gitu, apa namanya? Fantastic Four. Iya, yang kayak makeup karakter gitu enggak. Oh, cosplay ngono ya, gitu. atau makeup karakter, face painting. Nah, itu enggak. Aku lebih ke makeup event, wedding, lamaran, wisuda dan lain-lain. Berarti Mbak Wina dari 2019 sampai sekarang 2019, 2020, 2021, 22, 23, 24. Jalan 6 tahun. Jalan 6 tahun berarti Iya, ya. jalan Oke, 6 tahun. jalan 6 tahun nih guys. Ya begitulah proses untuk bisa make up. Nggak ada yang apa jenenge, gak ono sing anu langsung iso ya ora ono. Mbak Winona wae belajar sih. Kuwi nek belajar terus mandek ngono ku ya ora ndang iso ya deh. Iya. Kudu sering Ya belajar. intinya konsisten. Kalau kita mau mulai sesuatu itu kalau bisa satu dulu. Jadi fokus satu, konsisten, baru kalau udah menguasai, udah master lah di bidang itu, baru memulai yang baru. Tapi ya terus diasah kan ilmune. Iya, Kaya terus Dewa diasah. ceritane Mbak Winona, adik-adiknya di make upi, terus teman-temannya di make upi, ngono kuwi dibayar Mbak? Biasanya aku beliin makan sih. Oh, maksudnya sampean iku lho dibayar ora? Enggak ya? Oh enggak. Malahan yang ya kan kita makan kan ya. karena niatnya buat belajar. Paling ya cara ngomongnya, aku mau belajar, aku lagi belajar make up nih, mau aku make upin nggak usah bayar gitu. Atau misal nanti aku traktir makan siang deh gitu. Oke, nah itu teman-teman cerita dari awal mula sampai sekarang bisa make up. Nah, apa jenenge? Mbak Winona, apakah jadimu aku menjanjikan untuk kedepannya? Kalau menjanjikan ya kita tidak bisa menjanjikan sesuatu hal yang belum tahu ke depannya lah ya. Intinya kan kepastian hanya milik Allah. Jadi kita tidak bisa menjanjikan. Itu balik lagi ke diri masing-masing. Kalau emang dia telaten, kekeh, terus bener-bener ngejar hal itu gitu kan. Itu nanti ke depannya ya insya Allah hasil itu tidak akan mengkhianati usaha. Tapi kalau emang dari awal udah males-malesan, nggak konsisten, ya prosesnya juga tidak akan secepat yang giat gitu ya, nggak akan secepat yang terus berusaha setiap hari itu enggak. Jadi dulu ya hampir setiap hari portofolio, karena kan masih menjadi anak dari orang tua, makan masih ikut orang tua, jadi uang job itu ya aku tabung buat portofolio terus, karena makan masih ditanggung orang tua, jadi kan kita kayak masih enak gitu. Masih enak lah ya. Iya, masih enak. Enggak ono pengeluaran apa-apa. Iya betul. Terus aku dulu ya emang prinsipnya mumpung aku belum nikah, mumpung aku belum punya anak, mumpung masih ditanggung orang tua. Jadi ya kalau bisa cepet gitu. Cepet tiap hari portofolio, tiap hari kita buat konten, tiap hari kita update feed.
dan itu emang kebayar gitu. Dan terbukti nyatanya waktu punya anak ya waktunya semakin singkat, sibuk sama anak, Iya. fokus sama suami. Jadi mau konten itu kayak PR tuh banyak banget. Tapi yang ngupload feed tuh ya 11-12 waktunya kayak hampir nggak ada. Iya, Ya fokus sama si gundel ini. Itulah. Iya, pokoknya intinya kalau teman-teman semua masih bujang, masih belum punya istri, ya benar belum punya istri atau suami, itu benar-benar kalau belajar itu memang harus dipolkan. Mumpung masih longgar, mumpung belum ada tanggungan apa-apa. Kalau sudah punya keluarga, punya tanggungan sendiri, nah ya wes, kita tetap masih bisa berjalan tapi disambi-sambi kan ya ta? Iya betul. Yo enek Yona, terus Ada token listrik. tetekon listrik, makan, terus kontrakan dan lainnya ya Yona ya. Jangan tarik-tarik. Oke, Mbak Winona, sampean kan dari nol nih ya, dari nol sudah jalan 6 tahun nih. Persiapan apa aja yang harus disiapkan untuk MUA pemula? Pengalaman jenengan aja. Yang pertama ya pasti siap mental ya. Siap mental itu wajib karena Mental wajib guys. kalau kita mentalnya masih mental rebahan gitu ya, maksudnya kayak kita masih males-malesan ya, mau porto males, ada job yang bayarannya dikit males ya, nggak jadi emang pertama itu tetap mental, yang kedua itu modal. Dalam arti modal kita nggak perlu modal yang terlalu besar langsung 10 juta enggak. Jadi MUA itu bisa dicicil. Maksudnya bisa dicicil, kita bisa beli koper kecil yang harga 300.000 dulu. Terus untuk produk-produk make upnya kita bisa mulai dari yang kecil yang price-nya terjangkau ya, seperti Wardah, Viva ataupun Latu Lips jenisnya. Itu kan menyesuaikan price list kita. Yang mana kan kita nggak mungkin sekalinya langsung make up itu dibayar 300.000. Itu jarang banget. Mentok MUA pemula baru itu dibayar itu paling 50, 100, 150 itu wajar gitu ya. Wajarnya segitu. Ada juga yang bahkan nerima per orangnya cuma 25.000 atau 15.000 itu ada. Itu tergantung masing-masing personnya. Jadi kalau emang dalam arti modal ini kamu tidak perlu mengumpulkan, misalnya kita nggak perlu punya modal sebesar itu. Kalau misalnya punya pun alhamdulillah bisa langsung beli lampu, bisa langsung beli koper yang bagus, make up yang bagus. Cuman balik lagi, sekarang jadi MUA itu yang pertama kali harus di-upgrade itu adalah skill. Jadi itu skill nomor 1. Ketika brandmu bagus, brandmu high end, brandmu yang harganya itu jutaan, tapi skillnya cara memakai produknya itu belum bisa, ya nggak akan sebagus yang sudah berpengalaman gitu. Jadi pertama kali yang harus diperbaiki, yang harus digiati adalah belajarnya, jadi skillnya. Nggak usah minder yang mana aku cuman pakai Viva, aku cuman pakai Wardah, ya namanya pemula gitu kan. Pemula dalam arti ya kita yang biasa-biasa saja, yang mulai dari nol, bukan berarti kita yang punya modal gede, enggak. Jadi dalam arti pemula, aku dulu juga waktu mulai itu ya pakai brand-brand murah seperti Wardah, Viva dan lain-lain. Karena waktu itu aku nggak pakai modal orang tua aku sama sekali juga. Jadi aku mikirnya kan karena aku itu sempet tugas punya tabungan, aku pakai itu beli make upnya. Dan juga aku sempet jadi kayak reseller toko online shop. Jadi untung-untungnya itu ya aku tabung-tabung buat beli itu semua gitu, yang mulai dari koper, lampu kecil, ring light kecil, terus perlahan bisa beli lipstick dan lain-lain, karena emang perintilan-perintilannya itu banyak banget. Belum lagi jarum pentul dan lain-lain yang kelihatannya itu sepele tapi itu kan butuh bagi seorang MUA. Bertahap berarti ya Mbak? Iya, tetap bertahap. Berarti misal kalau teman-teman semua punya modal banyak nih,
apakah worth it langsung dibelikan semua, komplit semua? Apakah itu worth it, Mbak Winona? Ada ya beberapa MUA yang dia emang didukung oleh orang tuanya, didukung oleh ekonomi orang tuanya, ataupun dianya sendiri sebelumnya udah kerja di kantor, udah jadi seorang PNS dan dia mempunyai modal yang besar. Yang kayak aku tadi bilang, kalau mau langsung beli nggak apa-apa, belilah yang sekiranya target marketingmu di situ. Misal kalau emang kamu target marketingnya Chinese, ya kamu beli alat-alat high end, produk-produk high end, it's okay. Tapi balik lagi, pertama kali yang harus di-upgrade adalah skill. Jadi tetap skill itu utama. Ketika kamu punya uang modal yang lumayan besar, langsunglah masuk privat atau workshop untuk ngupgrade skill kamu. Jadi betul, emang betul. ketika skill dibarengi dengan produk yang bagus, ya itu akan menghasilkan suatu karya yang luar biasa. Wah, mantap sekali. Berarti kira-kira untuk pemula itu modal pertamanya itu berapa juta, Mbak Winona? Amannya itu paling 2 sampai 3 juta. Bisa buat kerja loh. Iya, bisa buat kerja. Berapa? 2 sampai 3 juta. 2 sampai 3. Sak koper ya, gue? Kopernya kan yang kecil. Koper kecil. Koper yang kecil kan cuma 300 ribuan. Sak ringlet ya? Iya, ringlet kecil kan murah. Sak kuas-kuasnya sak 2 sampai 3 juta bisa. Nanti itu. misal ada yang mau tanya produk yang bagus, yang murah, ya bisa tanya ke aku, nggak apa-apa. Jadi kita sama-sama sharing, sama-sama berbagi ilmu. Karena dulu aku juga tipe kalian MUA yang nyobain brand-brand terjangkau. Jadi hampir semua brand terjangkau tuh aku tahu kualitasnya, yang bagus yang mana. Karena kan emang prinsipku dulu kan, karena kita price listnya itu belum terlalu tinggi, jadi kita masih nyari make up terjangkau gitu kan, produk-produk yang terjangkau, yang bisa, yang kita walaupun kita untung nggak seberapa, tapi ya kita nggak buntung lah, kita nggak rugi gitu. Yona, Yona, lihat ayah bunda aja di sini. sini aja. Sini. Nah, ya sini belajar podcast kita. Ya nanti teman-teman kalau misal belum jelas atau mau lebih detail lagi, bisa komen di bawah atau DM di Instagramnya di Instagramnya @winona_makeup_. Atau nanti komen lebih komen mau dong sharing video tentang make up, pengalaman pribadi Mbak Winona dari pemula sampai sekarang secara detail, nanti komen di bawah aja. Gitu ya Mbak Winona ya? Iya betul. Yona, sini. Ini. Deng. Nah, ini sampean kan dari nol nih, fee yang didapatkan pertama kali itu berapa fee-nya? Dulu aku fee pertama kali itu 50.000 per orang. Nah, itu udah include bulu mata, udah pakaian jilbab dan lain-lain. Itu dulu aku ikut sama bosku ya. Aku punya yang punya bos ya. Dulu aku ikut MUA juga. Jadi aku bukan yang langsung sendiri gitu, enggak. Tetap kita menjadi MUA pemula itu kita butuh pengalaman. Kita butuh pengalaman menghadapi dunia weddingan. Jadi caranya ya kita ngasisteni, kita jadi tim. Jadi asisten, jadi tim oleh ke seorang MUA yang hits ya. Jadi kayak MUA yang udah ternama, yang jobnya udah lumayan gitu kan. Kita bisa daftar atau dengan sopan DM, misal butuh asisten atau tim, kita siap gitu. Jadi emang yang kita cari itu bukan hanya sekedar cuannya. Jadi kita cari juga pengalamannya. Pengalaman memegang klien wedding, pengalaman berinteraksi dengan klien wedding, berinteraksi dengan para vendor wedding ya. Itu semua kita butuh yang namanya pengalaman. Jadi kita nggak bisa sendiri langsung terjun gitu. Mungkin bisa, tapi ya nanti akan kaget karena kan kita tidak ada pengalaman. Kita tidak bisa melihat dunia wedding itu sebelumnya seperti apa. Jadi pas ikut orang itu nggak make up aja berarti ya, sarannya Kak Winona ya. Jadi memang teman-teman kalau misal ngejob sama orang itu nggak
itu jangan make up aja, tapi kita melihat bagaimana vendor itu berkomunikasi dengan klien, berkomunikasi dengan keluarga klien. Nah, itu harus dipelajari itu ya Mbak Wina ya. Iya. Terus juga melihat etika ketika kerja. Gimana sih etikanya MUA kerja di make up di rumah klien itu, gimana etikanya? Itu harus dilihat teman-teman semua. Jadi nggak sekedar make up aja, tapi harus melihat atau belajar dari vendor atau bos kita. Nah, gitu ya Mbak Wina ya. Iya. Nah, oke. Jadi berapa fee-nya tadi? 50 ya? Iya, 50 per orang, ikut orang loh guys. Nah, 50.000. Jadi sing fee di atas 50.000 ya disyukuri. Nah, begitu ya Mbak Wino ya. Iya. Terus Mbak Winona, Mbak Wino kan seorang make up artist nih. Pasti ya, atau ya insya Allah adalah ya. Siapa sih idola MUA hits yang ada di seluruh dunia ini? Aku itu dulu pertama kali banget itu aku suka sama make upnya Kak Khadijah. Jadi kan Kak Khadijah itu kan dia spesialis Barbie ya. Malang ya? Iya, Kak Khadijah itu MUA Malang. Beliau itu spesialis makeup Barbie, yang mana memang dia itu ketika make upin seseorang itu bener-bener muka asli itu tidak terlihat lagi. Maksudnya ya sepangling itu. Manglingi ya, Ya, ini ya. manglingi banget. Jadi aku emang bukan dari awal itu memang bukan nyari MUA yang flawless soft, yang natural gitu, enggak. Karena kan ya balik lagi make up itu selera. Jadi kayak kita suka makan sate, kayak suamiku suka makan sate kambing, aku nggak suka. Terus suka makan durian, aku nggak suka. Jadi make up itu selera ya. Ada yang seleranya make up no make up look ya, yang natural, yang kayak Korean look gitu. Tapi kalau aku suka yang manglingi. Jadi ada beberapa klien itu ke aku ya mintanya yang soft yang natural, tapi aku balik lagi bilang, Kak, aku ini kan spesialis Barbie, jadi aku sesoft-softnya skillku ya, sesoft-softnya aku make upin orang tidak bisa persis dengan apa yang kakak mau gitu ya. Jadi ketika ada klien request jangan langsung ditolak, kayak, Kak, aku mau make up bold. Jangan, nggak bisa Kak, aku nggak bisa, cari MUA yang lain aja. Jangan, itu pentingnya kita belajar semua make up look. Jadi aku juga udah pernah belajar make up bold, make up soft, Thailand look, Korean look, Barbie look, aku itu semua aku pelajari. Itu bukan karena nggak sesuai arah, nggak sesuai signature gitu kan, enggak. Jadi kita itu perlu tahu, oh kalau tekniknya bold seperti ini, kalau tekniknya natural seperti ini. Ketika ada klien minta, Kak, aku mau make up bold, bisa? Ya kita jelaskan baik-baik, bisa Kak, aku pernah belajar. Tapi ya kalau kurang mirip dengan yang kakak harapkan dari MUA yang kakak inginkan, itu ya minta maaf, karena kan beda orang, beda MUA, beda hasil gitu, itu udah jelas. Jadi mau seberapapun make up dicontek ya, misal kayak aku make upin terus ada yang ngeliatin nyontek make up, it's fine, itu nggak apa-apa gitu, karena hasil make upnya dia pun nggak akan sama dengan make upku, karena ya udah beda tangan, beda hasil. Mau semirip-miripnya apapun make up seseorang tetap beda, tetap pasti ada bedanya. Jadi itu kenapa MUA itu punya signature masing-masing ya, punya tangan masing-masing, jadi hasilnya beda-beda. Ini mohon maaf ya guys, ini saya ambil ngomong nih lihat. Oke, berarti idola Kak Winona, MUA idola hits Mbak Winona itu Kak Khadijah. Kalau sekarang aku sukanya Kak Rani Omorvia ya. Jadi beliau di Jogja. Itu entah kenapa make upnya bisa sebagus, serapih dan sebagus itu. Dia emang make up semua look itu bisa. Mau yang bold, mau yang cut crease, mau yang Thailand look, atau apapun tuh bisa. Oke. Kayaknya udah aja ya, udah lama kayaknya deh. Udah banyak banget. Nanti kalau misal teman-teman mau ada part 2-nya. Tanya di kolom komentar atau DM, nanti bisa langsung komentar, mau di sharing apa nih pengalaman ini nanti biar kita bikin video, biar disampaikan sama Mbak Winona, nanti teman-teman bisa menyimak lebih
jelas lagi. Oke. Insya Allah udah sekian Mbak Winona. Terima kasih, jazakillahu khairan. Untuk video kali ini kita cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.